Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Assalamualaikum sahabat santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan membahas kutipan nasihat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Kutipan di atas mengandung makna bahwa agama dan nasionalisme tidak saling bertentangan, melainkan saling mendukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Nasionalisme adalah rasa cinta dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Agama dan nasionalisme dapat saling menguatkan jika keduanya diimplementasikan secara seimbang dan harmonis. Agama memberikan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi dasar bagi nasionalisme. Nasionalisme memberikan wadah, sarana, dan prasarana bagi agama untuk berkembang dan berdakwah. Agama dan nasionalisme juga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Contoh hubungan harmonis antara agama dan nasionalisme dapat dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang kemerdekaan Indonesia berasal dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya. Mereka bersatu dalam semangat nasionalisme untuk membebaskan tanah air dari penjajah. Mereka juga menghormati dan menghargai keragaman agama yang ada di Indonesia. Mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi nilai-nilai agama dan nasionalisme. Pancasila mengandung 5 sila yang saling berkaitan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan, melainkan saling menguatkan. Agama dan nasionalisme adalah dua sisi dari satu mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Agama dan nasionalisme adalah dua pilar yang menopang keutuhan dan kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Bagaimana jika agama dan nasionalisme bertentangan? Maka akan menimbulkan dampak negatif bagi individu, masyarakat, dan negara. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi jika nasionalisme bertentangan dengan agama, diantaranya adalah yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antar kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia akibat kekerasan fisik atau pembunuhan. Ketiga, perubahan kepribadian individu. Misalnya, dari yang semula sopan menjadi kasar dan tidak ramah. Keempat, adanya dominasi sebuah kelompok atas kelompok lain yang berbeda keyakinan. Kelima, munculnya aksi balas dendam dan perpecahan yang memperdalam konflik. Keenam, timbulnya aksi kekerasan yang melanggar hak asasi manusia seperti intimidasi, pengusiran, diskriminasi, dan penindasan.
Ketujuh, menghambat dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya dan agama. Kedelapan, mengurangi kepercayaan, keadilan, dan kedamaian di antara umat manusia. Oleh karena itu, agama dan nasionalisme harus dijaga agar tetap harmonis dan saling menguatkan, sesuai dengan semangat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ketegangan antara agama dan nasionalisme adalah sebuah fenomena yang sering terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketegangan ini dapat menimbulkan konflik, kekerasan, dan perpecahan yang merugikan semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara-cara yang efektif untuk mengatasi ketegangan ini. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketegangan antara agama dan nasionalisme. Antara lain, pertama, mempunyai rasa hormat antara agama satu dengan yang lain. Ini berarti menghargai dan mengakui perbedaan keyakinan, ajaran, dan praktik agama yang ada di masyarakat. Tidak ada agama yang superior atau inferior dari agama lain. Kedua, mempertahankan dialog, toleransi, dan kerjasama antar agama. Ini berarti berusaha untuk saling mengenal, memahami, dan menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Juga berusaha untuk bekerja sama dalam hal yang bersifat kemanusiaan, sosial, dan budaya. Ketiga, menegakkan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Ini berarti menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang mengandung unsur-unsur agama dan nasionalisme. Pancasila merupakan jembatan yang menghubungkan antara agama dan negara, serta menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini berarti tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa, seperti SARA, radikalisme, separatisme, dan terorisme. Juga berani menolak dan melawan segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan atas nama agama atau nasionalisme. Pada bagian terakhir dari pembahasan video ini, kita akan mencoba mengambil hikmah dari kutipan kata-kata mutiara Kiai Haji Hashim Asy'ari. Namun, sebelum kita melanjutkan, alangkah enaknya kalau kita ngopi dulu. Mantap! Baiklah, yuk kita lanjutkan pembahasannya. Beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kutipan di atas adalah sebagai berikut. Hikmah yang pertama adalah bahwa kita dapat menjalankan agama dan nasionalisme secara sejalan dan seimbang, tanpa harus mengorbankan salah satunya. Kita dapat menjadi orang yang taat beragama, sekaligus cinta tanah air dan bangsa. Kita dapat mengamalkan ajaran agama kita, sekaligus menghormati dan menghargai agama-agama lain yang ada di Indonesia. Kita dapat berkontribusi untuk pembangunan dan kemajuan negara kita, sekaligus menjaga nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh agama kita. Hikmah yang kedua adalah bahwa kita dapat memanfaatkan agama dan nasionalisme sebagai sumber kekuatan dan motivasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Agama memberikan kita pedoman hidup, harapan, dan ketenangan jiwa. Nasionalisme memberikan kita rasa bangga, tanggung jawab, dan semangat juang.
Dengan agama dan nasionalisme, kita dapat mengatasi rasa takut, putus asa, dan pesimis. Kita dapat berusaha untuk mencari solusi, berinovasi, dan berkreasi untuk memperbaiki kondisi yang ada. Hikmah yang ketiga adalah bahwa kita dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita, khususnya generasi muda, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nasionalisme. Kita dapat menunjukkan bahwa agama dan nasionalisme bukanlah hal yang saling bertentangan, melainkan saling mendukung dan menguatkan. Kita dapat menanamkan rasa cinta dan hormat kepada Tuhan, tanah air, dan bangsa. Kita dapat menumbuhkan rasa toleransi, kerjasama, dan persaudaraan antara sesama anak bangsa. Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat sehingga bisa memotivasi dan menginspirasi kita untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama di negara kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silahkan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.